Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, umat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, yang tetap setia untuk bergumul di dalam firman Tuhan melalui channel ini. Kiranya Roh Kudus tetap memimpin hati kita untuk rindu menggumuli firman-Nya. Mari kita akan menyiapkan hati kita dengan bersatu di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa atas kehidupan kami, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan baru yang terus Tuhan berikan sampai hari ini, untuk kami kembali merenungkan firman Tuhan, untuk kami kembali menggali isi dari firman, sehingga kami semakin mampu hidup, semakin berkenan di hadapan Tuhan, dewasa di dalam iman, karena Roh Kudus memimpin kami melakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan berbicara melalui firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan juga firman ini. Biarlah Roh Kudus memimpin hati kami dimanapun saat ini kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama Efesus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Demikian isinya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sampai demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita dengan tema mengerjakan tugas pelayanan. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mendalami isi dari kitab Efesus ini, ada satu kisah di dalam sebuah persekutuan atau perpulungan jabu-jabu, ya biasanya disebut di GBKP. Ada beberapa orang yang datang lebih awal sebelum kebaktian dimulai. Maka mereka pun terlibat dalam sebuah percakapan tentang beberapa teman sesama persekutuan mereka yang sudah beberapa waktu menghilang atau tidak aktif lagi datang ke persekutuan. Padahal dulunya sangat aktif, sangat rajin. Bahkan ada beberapa dari mereka yang memiliki talenta yang luar biasa di dalam melatih paduan suara. Ada juga yang mempunyai talenta dalam musik, dan juga ada yang bertalenta dalam memimpin diskusi ketika menelaah Alkitab, sehingga lebih menarik dan lebih menggelitik perasaan semua yang hadir.
Lalu percakapan tersebut berujung pada satu pertanyaan. Mengapa sekarang sudah tidak aktif? Apakah ada masalah? Ternyata usut punya usut. Beberapa mereka yang sudah tidak aktif lagi mengaku sedang sibuk bekerja. Atau ada juga yang sedang berada di luar kota untuk studi lanjut. Dan ada juga yang sepertinya tidak aktif lagi karena merasa sakit hati, tersinggung, merasa tidak dihargai, dan merasa tersaingi oleh sesama teman sepersekutuan karena tidak lagi dilibatkan dalam pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan talentanya. Saudara dikasih Tuhan, adakah dari saudara yang pernah mengalami hal yang demikian di dalam persekutuan saudara? Pernahkah hal yang demikian itu terjadi dalam persekutuan saudara? Bukankah seharusnya karunia atau talenta yang diberikan dari Tuhan itu dipakai untuk melayani dan bukannya disimpan atau dipendam meski apapun tantangannya? Dan bukankah setiap orang sudah Tuhan berikan karunia supaya saling melengkapi, bukan untuk saling bersaing? Saudara yang dikasih Tuhan, apakah sebenarnya motivasi yang benar dalam melayani Tuhan? Mari kita cari jawabannya melalui nats renungan kita hari ini. Surat Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat Efesus ini adalah surat yang dituliskannya dari dalam penjara. Bisa kita baca dalam Efesus 6 ayat 20, yang mengaku bahwa dia sedang berada dalam penjara karena memberitakan Injil. Dan Rasul Paulus melalui suratnya, khususnya dalam nats ini, mengajak jemaat di Efesus untuk berintegritas, ya, menjadi teladan sebagai orang beriman. Lalu dia juga mengingatkan bahwa ada anugerah pemberian Kristus kepada masing-masing pribadi demi membangun tubuh Kristus. Itu terdapat dalam ayat yang ke-12. Dikatakan bahwa untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Artinya apa? Kalau kita baca dari ayat yang ke-11, bahwa Tuhan sudah memberikan, ya, rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar. Tandanya bahwa setiap orang itu sudah diperlengkapi dengan karunia yang berbeda-beda. Ibaratnya orang yang hendak membangun sebuah rumah, dia perlu menyediakan bahan-bahan seperti pasir, batu, semen, dan seterusnya, lalu diaduk menjadi satu supaya membuat rumah itu kuat dan kokoh. Pondasinya juga kokoh. Demikian pula lah dalam membangun tubuh Kristus. Dengan karunia yang masing-masing berbeda, jemaat diharapkan Rasul Paulus untuk bersatu sehingga terbentuklah bangunan tubuh Kristus yang kokoh, yang tidak tergoyahkan oleh ajaran sesat. Konteksnya ketika itu, di saat Rasul Paulus sedang di dalam penjara, orang-orang Efesus masih ada yang menyembah dewa-dewa orang Yunani. Yang disebut salah satunya adalah Dewi Artemis, yang kuilnya terletak di kota Efesus dan bahkan menjadi destinasi wisata, ya. Orang-orang datang ingin melihat kuil Dewi Artemis karena bangunannya megah dan indah. Nah, orang-orang yang masih menyembah Dewi Artemis dengan jemaat yang sudah percaya Kristus itu hidupnya berdampingan. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan, memberi nasihat, dan memerintahkan jemaat Efesus agar tetap hidup di dalam Kristus. Jangan goyah dan kembali kepada cara hidup lama. Dan agar tetap hidup di dalam Kristus dan tidak mudah diombang-ambingkan pengajaran sesat, setiap orang harus menggunakan karunia yang diberikan oleh Tuhan.
Bagi yang karunia-Nya pengajar, hendaklah ia mengajar, menjelaskan ketika ada jemaat yang terbawa pengajaran sesat. Rasul-rasul, nabi-nabi, itulah yang Tuhan pakai untuk menampakkan kuasa Tuhan melalui diri mereka. Lalu ada pemberita-pemberita Injil maupun gembala, itulah yang Tuhan inginkan bergerak ke segala penjuru untuk memberitakan tentang Kristus. Dengan demikian harapan Rasul Paulus agar jemaat mencapai kedewasaan iman itu bisa terwujud dan tingkat pertumbuhan imannya sesuai dengan kepenuhan Kristus dengan menggunakan talenta atau karunia yang ada pada mereka. Saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan bergereja masa kini, tantangan akan pengajaran sesat itu terus ada setiap waktu, ya. Baik dari luar ajaran Kristus maupun dari dalam. Misalnya salah memahami atau menafsir firman Tuhan, sehingga dengan kesalahpahaman itu jadi tersesatlah pemahaman kita. Semua itu mengombang-ambingkan iman kita. Maka untuk mencapai iman yang dewasa diperlukan kerja sama di antara sesama kita orang percaya, di antara sesama kita jemaat Tuhan. Dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita diajak untuk saling melengkapi, sehingga kehadiran kita sebagai orang percaya itu ibarat tubuh Kristus di dunia. Tubuh Kristus adalah analogi dari sebuah pengorbanan berdasarkan cinta kasih. Dia yang telah turun lalu naik kembali ke sorga, itu semua karena cinta kasih, untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan Allah. Sehingga ketika kita orang-orang percaya bersatu hati, bertumbuh di dalam iman dan membagikan kasih, kita sudah mewujudkan tubuh Kristus di bumi. Jadi sebagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap pribadi itu sudah menerima karunia yang berbeda-beda, maka sudah seharusnya lah kita sebagai jemaat Kristus saling melengkapi, bukannya malah saling bersaing. Jangan sampai kita ini tergoda untuk membeda-bedakan hamba Tuhan yang satu dengan yang lain. Misalnya doa hamba Tuhan yang ini lebih manjur, yang itu kurang manjur. Padahal semua doa itu dijawab oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hendaknya jangan pula kita saling bersaing dalam memakai karunia dari Tuhan, seolah-olah kita lebih hebat daripada teman. Ya, ada ya yang begitu. Merasa diri lebih hebat, lalu menjadi mudah tersinggung ketika tidak dilibatkan dalam pelayanan, mogok ikut kegiatan-kegiatan gereja. Itu tidak sama sekali membangun tubuh Kristus. Ketika seorang akan yang lain merasa tersaingi, sudah pasti berujung pada permusuhan, tidak saling menghargai, dan kehilangan motivasi dalam melayani. Harusnya kita menyadari bahwa di dalam kita ini, dalam diri kita sudah Tuhan berikan karunia yang berbeda-beda. Hendaknya kita pakai itu untuk bersatu hati, saling melengkapi, mengerjakan tugas pelayanan di gereja. Dan harusnya juga sebagai orang yang beriman, iman kepada Kristus itu membawa perubahan yang baik dalam karakter kita. Ya. Jangan ngakunya rajin ke gereja, orang Kristen, rajin pelayanan, tapi hatinya dipenuhi dengan iri, dengki, membanding-bandingkan, dipenuhi rasa benci. Karakternya tidak berubah. Sebelum mengenal Kristus dan sudah mengenal Kristus tidak ada bedanya. Kiranya kita tidak demikian. Mengenal Kristus, beriman harusnya membawa perubahan yang baik, membawa kita semakin dewasa menyikapi apa yang
tidak sesuai dengan kehendak kita. Ingat bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya itu selamanya akan disorot. Ya. Sudahkah kita menjadi teladan baik di tempat kerja, di gereja, di masyarakat, selalu menjadi sorotan. Jadi mari bersatu hati, hilangkan hal-hal yang bisa menciptakan permusuhan dan perpecahan di antara kita sesama orang percaya. Gereja harusnya bersatu. Dan kebersamaan setiap orang percaya, kesatuan hati dalam menyembah Tuhan, ya, khususnya dalam menggunakan karunia yang ada pada masing-masing pribadi, itu adalah sebuah kekuatan untuk mengerjakan tugas pelayanan. Ya. Kebersatuan hati, saling melengkapi, itu adalah kekuatan untuk mengerjakan tugas pelayanan. Kebersamaan dalam menyembah Tuhan itu juga harus nampak dalam sikap kita sehari-hari. Sebagaimana yang terlihat dalam Esra 3 ayat 1-6. Sebagaimana bangsa Israel. Ya. Kebersamaannya dalam menyembah Tuhan itu nampak ketika mereka kembali dari pembuangan. Setelah mereka menetap di kota-kotanya, secara serentak mereka berkumpul di Yerusalem. Mereka membangun mezbah untuk Tuhan, tempat mereka mempersembahkan korban bakaran. Meskipun mereka sebenarnya ketakutan, ya, takut terhadap penduduk negeri. Tetapi mereka bersatu hati dan mengutamakan untuk membangun pembangunan mezbah Tuhan. Sehingga kesatuan hatinya itu mengalahkan rasa takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini dinamakan Minggu Jayo atau Minggu Kemandirian Gereja GBKP. Di mana sudah 82 tahun GBKP Jayo. Ya. Dalam bahasa Karun Jayo itu mengarah kepada kehidupan keluarga yang sudah mandiri, ya, belajar mandiri, mencukupkan dirinya, tidak bergantung pada orang tua maupun orang lain. Setelah sidang sinode pertama tanggal 21-23 Juli tahun 1941 di Sibolangit, dibuatlah keputusan bahwa GBKP dinyatakan mandiri, tidak lagi tergantung pada badan misi dari misionaris Belanda. Baik dalam dana, ya, GBKP bersepakat mengelola persembahan secara mandiri untuk kelangsungan pelayanan pemberitaan firman Tuhan, baik yang dilakukan oleh guru-guru Injil maupun pendeta-pendeta. GBKP juga menyatakan kemandirian di dalam daya, memberdayakan tenaga-tenaga penginjil lokal, menggantikan para misionaris. Dan yang ketiga, mandiri dalam berteologia. Mandiri dalam berteologia artinya memberdayakan setiap penginjil, sarjana teolog untuk merumuskan landasan-landasan teologi dalam pelayanan. Maka dalam proses mencapai kemandirian yang sesungguhnya, tentu hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk lebih bersatu hati, bertumbuh bersama di dalam Tuhan dengan menggunakan karunia yang ada pada kita masing-masing. Gereja dikatakan mandiri atau jayo ketika sudah mampu bertanggung jawab dalam pelayanan, mampu bersatu hati, mengelola konflik bersama, paham akan tata gereja, dan menjalankan tata gereja dengan benar, takut akan Tuhan. Kerjasama antar jemaat dengan hamba-hamba Tuhan, baik pendeta maupun pertua diaken, itu adalah senjata dalam melawan ajaran-ajaran sesat. Ya. Kita tahu ajaran-ajaran sesat itu selalu menerpa gereja hingga kini. Maka mari melalui renungan kita hari ini, kita diajak untuk mempergunakan karunia-karunia yang ada pada kita. Kalau ada dari saudara yang sampai hari ini
merasa tidak punya karunia, tidak punya talenta apa-apa, ya. Lalu merasa rendah diri, enggan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Ingat, setiap orang diberikan karunia, tidak ada yang tidak. Setiap orang diberikan karunia oleh Tuhan. Ada yang sudah menyadari karunia apa yang Tuhan berikan kepadanya. Tapi ada juga orang yang belum menyadari karunia apa yang Tuhan berikan baginya. Maka untuk mengetahui dan menyadari karunia apa yang Tuhan titipkan kepada kita, mari terjun dalam pelayanan, dalam ketaatan mengikut Tuhan. Senantiasa hadir dan aktif dalam ibadah, baik PA, kegiatan gereja, berdiakonia, ibadah penghiburan, dan seterusnya. Aktif, terjun saja. Maka engkau akan menemukan, ya, apa karunia yang Tuhan titipkan bagimu. Hanya dengan ketaatan, keaktifan, kita bisa menyadari karunia yang datangnya dari Tuhan. Dan marilah setialah menyembah Tuhan, baik dalam kebaktian-kebaktian minggu, PA, saat teduh, dan lain sebagainya. Sehingga kita menjadi orang yang dewasa di dalam iman. Orang yang dewasa di dalam iman tentu bisa menjaga dirinya agar tidak jatuh ke dalam dosa. Orang yang dewasa di dalam iman tahu bahwa motivasi melayani Tuhan bukanlah terfokus pada hal-hal duniawi, mencari pujian, mencari uang, dan lain sebagainya. Karena motivasi pelayanan yang sebenarnya adalah bertanggung jawab kepada Tuhan untuk memakai karunia yang Tuhan titipkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Banyak orang yang melayani Tuhan aktif supaya bisa dibilang hebat, dibilang bagus. Ya. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa orang yang dewasa di dalam iman akan senantiasa memakai karunia yang ada padanya, saling melengkapi, bukan untuk saling bersaing. Dan untuk mencapai kemandirian, hendaklah kita senantiasa saling mendukung. Sebagai jemaat, dukunglah pelayanan hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka beroleh hikmat dan kesehatan dari Tuhan. Janganlah membeda-bedakan karunia Tuhan yang ada pada tiap-tiap hamba Tuhan. Juga jangan membedakan status sosial, apalagi gender, ya. Hendaklah kita saling bersatu hati, bukan malah menjelek-jelekan, menyebar gosip, ya, dan membuat persaingan di dalam melayani Tuhan. Melayani di gereja bukan hanya tugas pendeta, pertua diaken, tetapi juga semua jemaat. Karena masing-masing kita sudah menerima karunia yang berbeda-beda untuk membangun tubuh Kristus di dunia. Mari pakailah karunia dari Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa setiap kami sama berharganya. Karena Tuhan telah menitipkan karunia bagi setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu membantu kami, menolong kami, menyadari apa karunia yang Tuhan titipkan bagi kami. Dan izinkan kami untuk hidup taat di dalam firman Tuhan, di dalam persekutuan, sehingga kami menjadi teladan dimanapun kami berada. Kedewasaan iman dan pertumbuhan iman yang sesuai dengan kehendak Kristus, itulah yang terjadi dalam diri kami. Sehingga Tuhan, dunia akan mengenal siapakah Tuhan yang kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.